Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haila Tabina Rediastuti dari NIM 16, Prodi D3 Gizi, jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya dari kelompok 4 dan kelompok kami akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan judul Bangsa dan Negara. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri dengan NIM 16, dan yang kedua ada Wilda Octavia dengan NIM 17, yang ketiga ada Regita Nada Avanin dengan NIM 18, yang keempat ada Raras Pramusita Daniswara dengan NIM 19, dan yang kelima ada Nadia Noramawati dari NIM 20. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian bangsa dan negara. Bangsa dan negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bangsa. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Tumbuh kembang negara. Pertumbuhan negara secara primer dimulai karena keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Secara primer, negara terjadi melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan negara yang telah berdiri sebelumnya. Pertumbuhan negara sekunder merupakan pertumbuhan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian karena revolusi atau penaklukan-penaklukan atau penggabungan-penggabungan dan pemisahan-pemisahan. Pertumbuhan negara sekunder bisa terjadi karena penggabungan, pemisahan, penaklukan, dan atau pemberontakan. Pengakuan terhadap suatu negara yaitu sebagai berikut. 1. Pengakuan de facto atau sementara, yaitu pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya atau terbentuknya negara baru. Yang kedua yaitu pengakuan de jure, yaitu pengakuan seluas-luasnya terhadap munculnya suatu negara. Pembentukan Negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, negara Indonesia masih belum terbentuk dengan alasan karena ketidaklengkapannya syarat suatu negara. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas dan mengambil keputusan, serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat pertamanya diadakan di Pejambon atau yang sekarang disebut dengan Gedung Pancasila. Pada saat itulah dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara aklamasi, terpilihlah Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dan jadilah negara Indonesia dengan Soekarno sebagai presidennya. Kemudian ada bentuk negara Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, bentuk negara Indonesia sendiri adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom atau otonomi daerah. Kemudian ada unsur-unsur berdirinya bangsa dan negara. Yang pertama ada unsur-unsur bangsa yang meliputi dengan suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Yang kedua ada unsur-unsur negara yang meliputi rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan negara. Secara umum, tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan ini dapat disederhanakan menjadi dua hal pokok, yakni keamanan dan keselamatan, serta kesejahteraan dan kemakmuran. Adapun tujuan negara Republik Indonesia tercantum pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat.
Tujuan negara Indonesia yakni yang pertama untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.